وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin dan hadirat jemaah Majlis Ilmu Nurul Yaqin dalam Allah Subhanahu wa taala, menunggu isyraq ataupun duha. Ini saya sampaikan pada pagi hari ini salah satu makalah dari Syekh Utsman bin Affan mengenai ciri-ciri takwanya seseorang yang beriman. Ciri-ciri takwa itu sebenarnya banyak. Ada dari versi Al-Qur'an, ada dari versi hadis, ada dari versi para sahabat, dan ini semua sebenarnya bersumber kepada Al-Qur'an. Ya, waktu khutbah Jumat, waktu sebelum khutbah Id, ya di hari raya Idul Fitri, saya menerangkan ciri-ciri takwa sebagian yang ada diambil dari Al-Qur'an dari surah Al-Imran. Ya, ada juga dari surah Al-Baqarah. Kemudian ada juga ciri orang takwa dari versi hadis. Ada juga ciri takwa dari versi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah ciri takwa menurut pandangan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, khamsun hunna alamatul muttaqin. 5 perkara, yang mana 5 perkara ini merupakan ciri-ciri orang bertakwa. Karena kemarin kita sudah puasa sebulan, itu kan dilatih sama Allah berpuasa, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, ya, nahan hawa nafsu. Tujuan dari itu semua kata Allah kan la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang takwa. Takwa itu bagaimana di antara cirinya? Di antara ciri orang takwa, karena yang pantas masuk surga itu orang takwa. Ya, uiddat lil muttaqin kata Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah juru kita berlomba-lomba mencari surga, yang mana surga itu Allah sudah siapkan untuk orang-orang takwa. Sekarang kita masing-masing mengukur diri. Gak usah mikirin orang lain, gak usah ya menilai orang lain, nilai diri kita sendiri, kita takwa apa enggak sama. Di antara ciri orang takwa menurut pandangan Syekh Utsman bin Affan, yang pertama adalah awwaluha an la yujalisa illa man yuslihu ad-dina ma'hum wa yaghlibu al-farja wal lisan. Orang takwa itu tidak akan mau bergaul, enggak mau duduk atau bergaul kecuali bersama orang yang baik agamanya. Ya, yang baik agamanya dan membuat dia baik dalam urusan agama. Ini, ya. Jadi orang takwa itu milih teman. Kalau kenal sama siapa aja boleh hadirin. Kenal sama preman boleh, apa? Kenal sama ya orang tukang mabok, kenal saudara, ya. Karena kita kalau kenal itu aman dari tipu daya mereka, aman dari kejahatan mereka. Ya, malam-malam kita udah sekolah lewat, pulang ajar nih, nongkrong, ya. Tapi saat yang kenal aja, ada saat yang kenal kita mulai pada takut itu, malah gitu, ya. Ada saat yang kenal, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, yang lain, Waalaikumsalam Ustaz, selesai apa? Kalau mau digangguin, kenal satu, ya. Kalau sekedar kenal siapa aja boleh, tapi kalau untuk bergaul, yujalis duduk sama mereka, ya. Kecuali antum memiliki keyakinan dan kemampuan untuk merubah mereka jadi baik, itu boleh. Ya, orang-orang yang di diskotik, orang-orang yang suka mabok, itu kalau tidak baik siapa yang baik? Gak mungkin mereka mau masuk masjid, gak mungkin mereka mau masuk ke masjid. Nah, ada sebagian orang yang Allah kasih kelebihan, itu bisa dakwah ke tengah-tengah mereka. Contoh almarhum Gusmi, ya, itu dakwahnya bukan di masjid di Ahmad Bajis doang. Dakwahnya ke diskotik soalnya, dalam masuk dia, ya, ngapain? Ngobrol-ngobrol, kita tidak tahu. Banyak orang, ya, orang PS, ya, yang PSK, mabuk, yang tidak obat tangannya musuh. Nah, kalau sudah kesana belum tentu mampu, ya, bengong yang ke sana, ya, bir, kacau, buyang kita, begitu cewek cakap. Agak kuat. Yang memiliki ngomong seperti itu, pilih teman-teman yang baik. Baiknya patokannya Ustaz. Baiknya patokannya itu bukan urusan dunianya. Punya mobil bagus, yang motornya gaul, enggak.
orang yang masih bisa ngasih kita peringatan, karena memang bakal ikutin temennya. Mungkin kita semua ngerasain, ya kalau biru anak ceritain anak sesuatu ada susah, ya. Cuma kalau temennya yang ngajak bisa, ya ngaji sono, masjid susah, pas temennya nyamper ngaji yuk, ngaji dia, itu teman. Maka pilih teman yang bagus, ya. Lingkungan itu pengaruh hadirin, lingkungan pengaruh. Ya kalau teman-teman anak-anak kita bergaul sama anak-anak yang baik, jangan masuk lingkungan. Pilih lingkungan. Jangan akan merubah watak seseorang. Al-biqa yughayyiru ittiba', lingkungan bisa mengubah watak orang. Ya, yang tadinya baik kalau teman-teman baik jadi baik. Yang tadinya baik temannya pada baik bisa berubah jadi baik. Ini pengaruh. Jadi orang takwa itu milih teman, temannya dipilih dari mana? Man yusliha ma'amudi. Ya, orang yang baik agamanya bersama. Wa yaghlibu al-faraj wal lisan, dan memilih teman orang yang bisa mengalahkan al-faraj wal lisan, bisa mengendalikan kemaluannya dan lisannya. Nah ini, ya. Alhamdulillah jangan sampai bertemu sama orang-orang yang ahli zina. Ya, alhamdulillah. Atau yang lisannya tidak baik. Ada orang berilmu tapi lisannya kotor banget. Ya, ngomongin orang dulu. Padahal orang berilmu. Ngomongin kejelekan orang, ngomongin aib orang. Nah, itu teman gak bagus nih. Nasihati teman begini. Ya, orang kalau kumpul satu majelis lalu membicarakan aib orang lain atau menghibah, kalau ya semuanya dengerin, semuanya dosa. Saya berdua sama orang ngomongin orang, saya dengerin, dijelekin orang, saya dosa juga. Gak bisa terjadi Allah, ya Allah saya gak ngomongin, saya cuma dengerin. Ya, bisa gak bilang begitu? Gak bisa. Kenapa? Karena nanti akan dibalas sama Allah. Dia bisa ngobrol karena ada yang dengerin. Coba. Ada orang mau menghibah nih, kalau gak ada yang dengerin bisa ngomongin. Kayak gila begitu. Cuma karena yang dia dengerin, jadi ngobrol. Ya, kalau ada orang sudah mulai membicarakan aib orang lain, bahkan kadang-kadang di saat majlis ilmu ngomongin orang, di majlis ilmu lagi belajar lagi ngaji ngomongin orang, ustadznya sendiri bahkan ngomongin orang. Ya ingetin tuh, kita sudah aja atau kalau nggak bisa tinggal. Ya, suruh berhenti ngomongin orang, atau kita tinggalin ngomongin juga. Jangan sampai kita yusyarik, jangan sampai kita ini ngikutin. Ya, maksiat bersama-sama. Makanya kadang kalau lagi ada perbuatan maksiat, kita kadang nggak bisa menghindar, susah. Misalnya kita kondangan, masalah kondangan, ya, kondangan ambil dangdut, ya, dangdutnya yang nyanyi cewek cakep, nggak ada menyanyikan itu pakai baju rongga, nggak ada, pasti kan ngepres, ya kan? Beberapa kali ada kondangan kita datang, ada dangdut, masa pulang lagi di komisi itu. Kita mau buru-buru suruh makan dulu, bang kita ada, ya kita nunggu saya, ya kita kagak nunggu dosa, ya kaki udah mulai ketuk-ketuk goyang-goyang, nah ngeri, ya kalau bisa berhenti, tinggalin, kalau mau bisa berhenti, tinggalin, ya jangan sampai kita yusyarik ma'ahum, ikut sama mereka. Alhamdulillah kalau saat itu kematian mendatangi kita, ya dan lucu. Meninggalnya di mana? Di kondangan, kondangan itu sedang tinggal. Malu gitu. Ya, jelek berseluruh khatimah. Jadi pilih teman yang baik. Insya Allah yang akan diperlihatkan ini orang baik semuanya. Ya, jangan sampai kita salah pilih teman sendiri. Ya, karena teman itu persahabatan itu gak cuma di dunia, akan bermanfaat di akhirat. Ya, kata Rasulullah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa ketika sudah masuk surga, nanti mereka kumpul di hadirin kayak kita gini sekarang nih. Mau baik, kita kumpul kayak gini. Kalau masuk surga dia, jadi apa tadi? Ibu mana? Tanya semua tuh. Ya, ucapan punya. Pas satu nggak ada, pepen mana pepen? Pepen nggak ada bisa ada. Atau mana Ustaz tapi nggak ada. Atau pepen nanya, ya Ustaz tapi tiap hari atau seminggu sekali ngajarin kita mandi. Ternyata tanya sama Allah, ya Allah, mana teman saya di Ustaz Hafid ini? Ya, Ustaz Hafid Basari. Maka Allah di neraka itu. Hah? Neraka? Iya, emang apa? Dia kan Ustaz. Ya ngomong doang, nggak ngerjain. Waduh, ini teman-teman yang dulu yakin langsung berapa? Gimana ini? Ya, dulu kita bisa ibadah gara-gara Hafid. Sekarang ini masuk neraka. Langsung demo sama Allah. Ya Allah, tolong teman saya ini. Dulu kita bisa
sujud gara-gara dia. Dulu saya malas ibadah rajin gara-gara dia. Dulu saya ngerti agama, tahu agama gara-gara dia. Tolong ya Allah selamatin. Kata Allah, oh ramai-ramai saya cari di mana. Izin sama mereka. Mereka kemarin, mereka. Hafid di mana Ustaz Hafid? Oh dia level paling bawah. Maksudnya tahu kita. Ditarik, rame-rame. Ditarik. Masuk surga gara-gara teman. Ini maka pilih teman orang-orang takwa. Orang-orang yang bisa membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang merumuskan kita malah. Ya. Lu mau gor-gor dia ngomong gara-gara kita gitu. Tak orang bakal begitu tuh antara teman, teman orang-orang ahli maksiat. Main tunjuk-tunjukkan di gor-gor dia mesti diajak. Lu mau aja. Setan pun begitu kan. Iblis begitu. Ya, kata orang-orang ahli neraka. Ya, wal 'anhum la'nan kabira ya Allah laknat dia. Ya, dua laknat yang besar. Ya. Atim di'ifaini minal azab, ya Allah berikan dia azab 2 kali lipat. Kenapa? Dia yang ngajarin kita maksiat. Setan dipintar sama orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat. Kata setan, lah, lu ngapain begitu? Gua cuma ngajak gua nggak perlu mau. Kan benar juga jawaban. Gua ngajak gua nggak perlu mau. Benar juga. Ya. Ada orang maksiat, terus nyalain aja, jangan-jangan gua ngajak gua nggak perlu mau. Kalau nggak maksiat, benar juga. Jadi terbaik salah-salah. Jadi jangan sampai begitu. Cari teman di dunia yang nantinya dalam Allah bisa membantu kita. Yang pertama. Yang kedua katanya, idza asabahu syai'un 'adzim minad dunya yarahu maqam. Orang takwa itu kalau dapat kenikmatan besar dalam urusan dunia, dia mengira, dia menyangka ini semua adalah ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat nikmat masalah dunia, dapat harta, Allah kasih dia Masya Allah punya harta berlimpah, jabatan tinggi, ya, mobil mewah, bini banyak, anak banyak, ya, itu dia bahagia, tapi dia berhati-hati mengira ini ujian dari Allah. Dia bakal ngerem-ngerem tuh. Wah, saya dikasih ujian besar. Ya, kalau kita pengen ya dapat harta ya, dapat dunia. Orang-orang takwa itu nggak terlalu senang sama dunia. Tapi kan Allah kasih tahu, Allah kasih dunia. Dan banyak para aulia termasuk Sayyid Muhammad bin Ali Abbas Al-Maliki kaya. Ya, santri kalau masuk pulang kasih duit, kasih kita kaya. Tapi kekayaannya itu tidak membuat dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengira menyangka dunia yang kita mereka ini itu hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ya, dia berubah ashkur akfur. Nabi Sulaiman kalau pengen apa? Tentaranya kan dulu waktu Ratu Balqis pengen diundang ke kerajaan Nabi Allah Sulaiman, dia nyuruh anak buahnya, siapa yang bisa pindahin singgasana Balqis ke sini? Nabi Sulaiman. Kata Ifrit, anak hati kami qabla an taquma min maqamik. Kata Ifrit, saya bisa pindahin itu singgasana Nabi Sulaiman sebelum kamu bangun dari bangku. Ini ada yang menafsirkan bangun dari bangku, ada yang menafsirkan ya Nabi Sulaiman itu duduk di singgasananya dari pagi sampai zuhur. Sebelum zuhur ada di sini. Lah yang bisa katanya teman Nabi Sulaiman, manusia bukan jin. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Lebih cepat lagi. Saya bisa pindahin singgasana itu Nabi Sulaiman sebelum mata kamu kedip. Wah, luar biasa. Kita dipindahin ke sama Nabi Sulaiman. Singgasana hadirin. Ya sekarang kita pindahin apa saung gitu. Ya, pindahin gubuk jauh di Yaman pindah ke Palestina dalam sekejap mata. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi." Oh, ini anugerah dari Tuhan saya. Allah kasih saya nikmat luar biasa sampai ini. Nabi Sulaiman kalau bikin kerajaan, bikin apa? Nyuruhnya sama jin. Setan disuruh kerja sama dia. Kullabannain wa huwas, ahli bikin bangunan. Siapa itu jin dan setan? Wa huwas, ahli selam. Dia tinggal batu di dalam lautan yang orang nggak pernah lihat. Masya Allah Nabi Sulaiman. Ya, makanya sampai sekarang bicara kerajaan Sulaiman di mana? Ya, rebutan katanya di Palestina. Ada yang bilang di bawah Masjid Nawawi, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Maka dia jadi rebutan antara tiga agama Yahudi, Nasrani sama Islam. Ya, Nabi Sulaiman luar biasa karena beliau berdoa, ya, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kata Allah, berikan saya kerajaan yang tidak akan kau berikan buat orang lain selain saya. Oh, jadi kerajaan luar biasa Nabi Sulaiman. Ya, nah ini dikasih dunia. Ratu Balqis datang waktu itu, sebelum dia datang ngirim pasukan, ngirim hadiah, emas, berlian, permata. Nabi Sulaiman punya intel.
disuruh jin, dia bawa apa? Hadiah. Belum nyampe nih tentara Balkis kasih hadiah. Jin turun, dia bilang langsung ini. Lapor Nabi Sulaiman, dia bawa ini. Wah, mas kasih sayang Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman punya pelataran istana yang mana satu itu ada yang mengatakan 1,5 kilometer luasnya, itu 1 kilometer. Itu Nabi Sulaiman lapisin semua emas. Setan, ambil emas, ya, jin ambil emas di mana aja, di gunung, di lautan, ya, di daratan, ini lapisin lapangan saya dengan emas. Jadi begitu orang bawa hadiah emas, udah kedap duluan, ya ubinya aja. Ketika bawa hadiah emas, itu ubinya emas. Dari Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman dikasih dunia, tapi dunianya dipakai buat ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan. Orang takwa bukan berarti miskin kan? Siapa yang pengen miskin di sini? Ada nggak? Enggak ada. Bukan berarti orang takwa itu miskin, tapi punya dunia. Begitu punya dunia, dia sadar kalau ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dua kita ashkuru akfur. Allah pengen menguji saya. Apakah saya bersyukur atau kufurnya? Ini orang takwa. Jadi sekarang Ustaz boleh punya Ferrari kata siapa? Boleh Ustaz tapi punya Ferrari? Boleh punya duit, cuma punya duit aja kalau punya sekarang. Saya pagi-pagi pulang ngajar dari Cipete, lewat itu tuh jalan asam ke rumah mobil orang kaya kan, gerbangnya dibuka, saya jalan pelan-pelan, ada suara, ini kayak mobil sport nih, lewat di saya. Ya, saya hafal suaranya, cuma nggak punya. Ini antara Ferrari sama ya Lamborghini, benar begitu lewat Ferrari ya, ya Allah beli saya. Boleh punya Ferrari, boleh, tapi jangan gara-gara dunia kita lupa sama Allah. Manfaat itu apa? Nih, ya. Jadi orang tamu yang kedua, ketika dapat dunia, dia sadar kalau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang ketiga, Nabi Rahman, wa idza asabahu syai'un qalil min ad-din, iqtana badani. Kalau dia dapat kenikmatan dalam urusan dunia, walaupun urusan akhirat, walaupun sedikit, dia benar-benar memperhatikan dan memanfaatkan momen itu. Dapat kesempatan untuk melakukan ibadah, walaupun kecil, ngaji, ya Allah senang banget ada waktu ngaji. Zikirkan besok malam Jumat nih, kita mau bikin asma, senang banget ada asma. Benar-benar dimanfaatin. Ya kalau orang sekarang kayak terbalik, ngaji, repot. Jalan-jalan balik, langsung terbalik. Ya kalau urusan dunia belakangan di akhir-akhir. Tapi kalau urusan akhirat di akhir-akhir itu urusan dunia, ya buru-buru terbalik. Orang takwa itu ada kesempatan berbuat ibadah, masalah akhirat benar-benar dimanfaatkan. Jangan sampai lewat itu kesempatan. Ada tahlilan, itu masya Allah luar biasa. Ya nggak pakai nunggu diundang, datang. Ada pengajian, datang. Ada zikiran, datang. Entah kita bikin jauhan, datang. Karena ingin memanfaatkan momen itu. Ingat hadirin, umur kita gak bakal terulang. Hari-hari kita dapat gak bakal balik lagi. Masa muda kita gak bakal balik. Ya, sekarang kita udah mulai tua. Saya udah mulai tua. Ya, Yesus saya bilang